Bahas tuntas buku Soma Tomoe 4 Kanji episode yang ke-32. Di episode kali ini kita bakal belajar kanji yang kita pakai pada episode sebelumnya untuk contoh katanya ya teman-teman. Ryokan, masih ingat nggak? Nah, kalau kemarin kita belajar ryo-nya, sekarang kita belajar kang-nya, yang artinya adalah building or mansion. Nah, kita lanjut ya teman-teman untuk ke contoh kata yang menggunakan kanji ini. Tapi sebelum ke contoh kata, teman-teman, aku mau kasih tahu arti dalam bahasa Indonesianya ya, yaitu bangunan besar, palace, istana, atau mansion ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita ada beberapa cara pembacaan. Tapi yang akan kita pelajari adalah pembacaan onyomi aja, atau pembacaan Chinese-nya yaitu kang. Dan umumnya juga ini selalu dibaca kan ya teman-teman, untuk sampai saat ini ya. Aku belum pernah nemu ya kayak di kehidupan sehari-hari terus orang ngomongnya yakata atau tate untuk kanji ini. Jadi banyak contoh kata juga semuanya menggunakan kang. Jadi kalian ingetnya kanji ini dibacanya kang aja ya teman-teman. Kecuali kalian kalau udah advance mungkin bakal ketemu ya yakata atau enggak tate. Nah, berikut contoh kalimatnya yang akan kita bahas ada di bawah ini, bijutsukang dan taishikang. Kita lanjut ke kata pertama dulu. Bijutsukang, kata ini ya teman-teman, memiliki arti museum. Museum ya teman-teman, museum. Jadi kayak bangunan museum itu kan besar ya teman-teman. Nah, dari kanji ini juga kan kita tadi lihat ya, bangunan besar, palace. Jadi kanji ini dipergunakan untuk mengungkapkan sebuah kata museum, seperti itu. Nah, di sini kita kasih contoh kalimat seperti ini ya teman-teman. Kare wa bijutsukan meguri de tsukarete ita. Kare wa bijutsukan meguri de tsukarete ita. Nah, kalau diartiin ya teman-teman dalam bahasa Indonesia itu seperti dia kelelahan karena telah mengelilingi museum atau kayak telah berjalan kayak museum diiterin sama dia. Makanya dia udah kelelahan karena museum itu besar ya. Tadi kan kanji ini kayak bangunan besar. Seperti itu. Nah, kita coba bahas satu katanya ya. Kare itu kan dia ya. Kare itu adalah seorang lelaki. Wa itu partikel subjek ya. Berarti kita akan ngomongin si laki-laki ini ya. Seperti itu. Bijutsukang. Bijutsukang tadi museum. Meguri itu teman-teman memiliki arti yang hampir sama kayak mawaru ya. Tapi meguri itu kayak lebih kayak mengelilingi, melingkupi gitu kayak. Jadi mengitari di sini digunakan meguri sebagai ungkapan dalam bahasa Jepangnya. Lalu de itu adalah partikel kayak menyatakan sebuah tempat, sebuah kegiatan dilakukan. Tapi de juga bisa ya teman-teman diartikan because atau penyebab, karena, alasan. Jadi bijutsukang meguri de karena telah mengitari museum tsukarete ita. Tsukare itu capek, jadi tsukarete ita dia capek, seperti itu. Nah, mengerti ya teman-teman? Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat kedua yaitu taishikang. Kata taishikang ini udah pernah kita pelajari ya teman-teman. Waktu kita belajar kanji yang tengah ini, di tengah-tengah ini kan ada 3 kanji ya. Kanji yang tengah, kanji menggunakan shi atau sukau. Tapi di sini dibacanya shi ya. Kalau kalian ingat di episode sebelumnya, berapa episode sebelumnya? 10 episode sebelum ini. Nah, tapi kali ini kita bakal bahas kangnya. Nah, artinya itu adalah kedubes atau kedutaan besar ya, teman-teman kalau masih ingat. Nah, di sini tuh aku memberikan contoh yang benar-benar aku pernah lihat ya. Benar-benar pernah lihat. Aku pernah ke kedubes di Tokyo ya, Embassy Indonesia di Tokyo. Dan itu kan nunggunya berjajar ya teman-teman di pinggir, di trotoar itu orang Indonesia semua tuh berjajar yang mengurusin paspor, ngurusin visa dan lain-lainnya ya. Ada mbak-mbak ya kayak menggerutu terus gitu, kayak aduh lama banget sih gitu-gitu. Nah, itu aku contoh kalimatin ya di sini ya teman-teman. Kayak gini. Kanojo wa taishikang no mon de nanjikan mo iraira shite matta. Kanojo wa taishikang no mon de nanjikan mo iraira shite matta. Nah, ini tuh artinya kalau di Indonesia ini teman-teman, jadi kayak perempuan itu kesal, menggerutu, emosi gitu. Ira-ira tuh gitu ya teman-teman. Karena telah menunggu lama di depan gerbang kedubes, di depan gerbang kedutaan besar, seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu kata-katanya ya, biar kalian juga lebih mengerti. Nggak cuman membahas katanya doang, tapi kita juga membahas kalimatnya kenapa bisa seperti ini gitu ya. Formatnya atau strukturnya ya.
Kita bahas lagi kanojo. Kanojo itu kan tadi adalah seorang perempuan ya. Makanya di sini ada perempuan, artinya wa itu subjek, berarti kita akan membahas si perempuan ini ya. Kanojo wa berarti kita akan membahas perempuan. Kenapa nih perempuannya? Taishikan no mon de. Nah, taishikan no mon itu berarti kan kedutaan besar, no partikel pemilikan, pintu, mon. Nah, jadi pintu punyanya si kedubes ini. Berarti pintu gerbangnya si kedubes gitu. Nah, D ini kalau tadi artinya D-nya adalah karena. Nah, kalau di sini benar-benar menyatakan tempat sebuah kejadian terjadi ya, teman-teman. Nah, kejadian apa tuh yang terjadi? Ada di belakangnya ya, teman-teman. Nanjikan mo. Nah, nanjikan mo ini agak unik ya, teman-teman. Di sini aku artiin kan sebagai menunggu lama ya. Kayak nan itu kan nani, apa? Jikang itu kan waktu ya, teman-teman. Mo di sini tuh kayak untuk menekankan yang tadi nanjikang mo itu tadi. Nanjikangnya mau ditekanin sama si mo. Contohnya kayak gini ya, teman-teman. Kayak misalkan nankai demo yutta no ni naze soyu warui koto o mada shiteru no. Kayak nankai demo. Udah berapa kali aku bilangin sama kamu. Nah, mau menekankan udah berapa kali tadi. Nangkai kan berapa kali. Nangkai demo, maunya itu sama ya, sama di sini. Untuk menekankan kayak udah berapa kali udah aku bilangin, kenapa sih kamu masih melakukan hal yang buruk gitu. Maksudnya melakukan hal seperti itu, udah tahu itu buruk gitu. Nah, sama kayak di sini, nanji kamu. Udah nunggu lama banget nih, udah nunggu berjam-jam nih, seperti itu. Nggak ada kata nunggu sih, udah berjam-jam nih, mau menekankan udah berjam-jam ya. Nah, udah lama berjam-jam ngapain? Ira-ira shite mata. Mata itu kan dari kata matsu ya, teman-teman. Machimasta. Berarti menunggu artinya. Ira-ira di sini tuh kayak menggerutu. Jadi menggerutu sambil menunggu gitu. Menggerutu menunggu gitu. Nah, jadi artinya seperti itu kalimat ini, teman-teman. Jadi tadi ya, partikel D-nya itu menjelaskan sebuah tempat terjadinya kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan mbak ini ira-ira shite mata. Menunggu sambil menggerutu. Seperti itu. Itsumo mite kurete arigatou gozaimashita. Teman-teman lebih enak belajar gimana ya? Video-video singkat yang kayak dari episode 1 sampai episode 30 atau episode 3132 ini agak panjang dan bahasnya kayak lebih detail. Kalian lebih suka yang mana? Komen di bawah. Aku bakalan evaluasi terus pembelajaran N4 Somatome Kanji di series yang ini. Thank you. Mata ne.